Inna ad-dina 'indallahil Islam. Kan orang tua saya bilang Islam itu, kau lihat ada bom di mana itu pasti Islam. Terus ada tembak-tembakan di mana pasti yang itu Islam semua kan. Jadi pokoknya kalau agama Islam di mana kalau udah tembak-tembakan, teroris Islam kurang ajar ini. Beliau ini adalah orang yang pernah memeluk agama selain Islam. Masya Allah. Adalah namanya Abdurrahman ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Masya Sehat. Allah. Jadi perkenalkan, nama sebelum saya masuk Islam, nama saya adalah Vincent Rudi Nubatonis. Setelah saya memeluk agama Islam, saya diberi nama Vincent Abdurrahman Nubatonis. Kemudian saya orang ke-6 dari 8 bersaudara. Baik. Dan cuman di keluarga kami hanya saya sendiri yang memeluk agama Islam. Keluarga saya semua masih Kristen dan sampai saat ini pun mereka masih membenci dengan agama Islam. Namun alhamdulillah di tahun 2019, akhir 2018 itu saya mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Dan akhirnya setelah saya mengetahui agama Islam lebih dalam, akhirnya saya memutuskan untuk berhijrah ke Jakarta. Di sana waktu itu kan saya masih di kampung yang masih agama Kristen ya. Baik, iya. Kalau masih agama Kristen itu saya masih sekolah, masih SMA. Itu saya masih bantu orang tua kalau pulang sekolah. Biasanya kadang-kadang suka ke kebun, kan orang tuanya ke kebun terus cangkul tanah terus tanam sayur gitu. Jadi saya kadang-kadang suka bantu, kadang-kadang juga saya malas main sama teman gitu, main bola atau gitu. Baik. Jadi saya termasuk anak yang bandel juga, Bang. Oh gitu. Iya, jadi saya kalau kadang-kadang kalau lagi malas itu orang tua suruh saya kerja atau ini, saya bandel lah. Bandel, oke. Iya, termasuk paling bandel. Dan orang tua saya itu menganggap saya itu anak gimana? Anak yang bandel terus nggak bisa kerja terus cuman bermain aja. Nah, jadi setelah beberapa tahun teman saya yang baru pindah dari Sulawesi itu pindah kontrakan dekat sebelahan rumah saya. Baik. Dia itu agama Islam. Dia seumuran dengan saya, cuman beda 2 tahun. Baik. Waktu itu saya umur 20 tahun, dia umurnya 22 tahun. Saya kan masih sekolah SMA kelas 3. Jadi saya pertama kali kenal dia itu waktu kami main bola kaki. Baik. Main bola kaki di lapangan. Jadi terus pas kami selesai bermain kan pada haus semua kan pada haus. Terus nggak ada uang buat beli aqua. Kan kami perjalanan dari rumah ke lapangan kan lumayan jauh, Bang. Jadi waktu itu haus semua kan. Terus cuman dia sendiri yang punya duit buat beli aqua, terus beli minuman sama jajan-jajan. Nah dari situ dia keluarin uang terus buat beli minuman ya buat kami kebersamaan. Terus saya berpikir, wah ini orang baru ini dari mana ya, kok dia termasuk baik juga orangnya. Baik. Kalau saya lihat orang seperti ini pasti saya senang berteman sama dia. Karena soalnya teman saya yang lain itu kalau bilang soal berbagi itu ada yang pelit juga, Bang. Jadi mereka lihat-lihat dulu ini orangnya kayak gimana ini baru bisa dibagi. Oke. Pelit juga kan. Apa kebiasaan dari orang NTT seperti itu apa gimana, mohon maaf? Ya nggak semuanya mungkin ya. Ya nggak semuanya sih, Bang. Tapi memang jarang-jarang juga sih kayak gitu. Kalau pas lagi nggak punya tinggal sedikit aja pasti mereka pelit-pelit. Karena memang mungkin setelah pulang dari pertandingan bola saya diajak sama dia kan, saya dalam perjalanan itu kan kami ngobrol-ngobrol. Terus saya tanya dari mana, terus katanya dari Sulawesi. Terus
Saya awalnya belum tahu kalau dia agama Islam kan, Baik. Bang. Pertamanya belum tahu. Terus setiap hari kami bermain bola kaki, pulang ngobrol. Setiap hari kayak gitu, terus diajak ke rumahnya. Terus kok saya lihat di situ ada Al-Quran. Terus sering-sering juga saya ketika pulang sekolah jumpa dia naik motor terus pakai peci. Habis pulang sholat dia. Terus saya lihat, oh dia agama Islam. Dia agama Islam berarti saya nggak boleh terlalu dekat sama dia. Di sana pandangannya itu kayak gitu, Bang. Kalau dia agama Islam berarti sebatas teman aja, tapi nggak boleh terlalu dekat. Karena nanti terpengaruh sama dia kemudian jadi teroris. Jadi ajaran orang tua saya itu seperti itu, Bang. Oh ya Allah. Bilang agama Islam itu agama yang mengajarkan bunuh-bunuhan. Contohnya itu kan saya pernah dengar cerita dari keluarga saya, termasuk sama orang tua saya juga, bahwa dulu itu di Arab sama di mana itu terjadi peperangan. Jadi itu terjadi bunuh-bunuhan, anak kecil dibunuh terus begini-begini. Itu semua agama Islam. Di sana itu agama Kristen, nggak ada yang bilang bunuh-bunuh. Di situ cuma Islam semua katanya gitu kan. Jadi udah didoktrin dari kecil memang udah didoktrin seperti itu, bahwa Islam itu agama ini. Jadi memang saya udah kayak keras ngikutin sama orang tua. Oh ternyata Islam itu seperti itu. Saya nggak boleh dekat sama dia, walaupun dia baik, tapi nanti saya didoktrin juga sama dia. Jadi dari situ saya cuman sebentar ngobrol terus saya balik, nggak terlalu ini. Tapi lama kelamaan kan dia panggil saya terus kami ngobrol. Kami awalnya itu debat tentang agama, Bang. Oh debat, Iya, kami debat. Jadi pertama kali debat itu tentang ketuhanan Yesus. Nah di sini dia mengatakan bilang, kamu percaya Yesus itu Tuhan atau bukan? Terus kata saya bilang, ya percayalah Yesus itu Tuhan, masa bukan sih? Terus kamu percaya Yesus Tuhan atau bukan? Kata dia, enggak lah, aku nggak percaya Yesus Tuhan. Terus dia bilang, tapi dia itu orangnya cerdas, Bang. Oh cerdas, Dia menggunakan logika biar kita itu cepat memahami perkataan dia. Kata dia gini, kalau misalkan Yesus itu Tuhan, apa yang membuat dia itu diangkat menjadi Tuhan? Baik. Terus kata saya, dia bisa menghidupkan orang mati, dia bisa menyembuhkan orang buta, terus dia bisa memberi makan 5.000 orang, terus dia disalib dan dia bangkit di hari ketiga, dan naik ke surga gitu. Terus oh itu ternyata itu penyebab dia diangkat menjadi Tuhan gitu. Terus kata dia, ada di Alkitab itu ada yang lebih canggih daripada Yesus yang menghidupkan orang mati. Kalau Yesus menghidupkan orang mati, orangnya ada, terus mayatnya hidup. Kalau ini Nabi Elias, kalau di dalam Alkitab itu ada namanya Nabi Elias. Itu dia menghidupkan orang mati. Nabi Eliasnya udah mati, tinggal tulangnya doang. Tetapi tulangnya disentuhkan sama si mayat, mayatnya hidup. Lebih canggih mana, Yesus atau si Elias? Kenapa Elias ini nggak disebut sebagai Tuhan? Padahal mau kita lihat itu lebih canggihnya Nabi Elias. Orangnya udah nggak ada, cuman tulangnya aja kan, disentuh aja mayatnya hidup. Nah, kenapa dia nggak disebut sebagai Tuhan? Terus dia bilang, akan dia bisa menghidupkan orang buta. Terus kata dia, ada lagi yang bisa menghidupkan orang buta. Terus, nah dari situ kemudian saya kan marah kan, wah kok dia bandingkan ini Tuhan saya sama yang lain gitu. Saya kan, wah ini kayak kesal gitu. Pokoknya saya nggak boleh Tuhan saya dihina-hina atau diejek-ejek lah. Atau dibanding-bandingkan. Ya dibanding-bandingkan. Pokoknya Tuhan saya itu paling kuat lah. Jadi terus kata dia gini, kalau seandainya Tuhan itu bisa mati nggak? Dia tekan tanya ke saya, Tuhan itu bisa mati nggak? Terus saya bilang, ya Tuhan itu bisa mati terus hidup kembali. Terus saya kan bilang Tuhan itu mati terus hidup kembali. Kan Yesus, sesuai dengan Yesus kan. Terus kata dia gini, masa Tuhan itu mati sih?
Tuhan itu, Tuhan yang sebenarnya itu dia tidak akan pernah mati. Oke, Masya Allah. Dia itu abadi. Dia kalau mati terus siapa yang mengurus ini langit, bumi, Alam. terus semua makhluk hidup yang ada di dunia ini siapa yang mengurus? Bahkan kalau makhluk hidup di dunia ini kalau tidak dikasih makan sehari atau sejam atau bahkan sedetik pun pasti akan musnah semua, pasti mati. Sedangkan Tuhan mati berapa hari? 3 hari. Siapa yang pelihara bumi ini? 3 hari. Iya kan? Tuhan kan mati 3 hari. baik. Terus berarti tidak ada yang memelihara bumi ini dong. Kok bisa Tuhan mati terus nggak ada yang memelihara bumi ini? Kita hidup semua. Baik. Nah dari situ kan saya kayak belum bikin, ini udah mulai kurang ajar kayaknya gitu. udah ya? mulai kurang ajar. Kok bisa bilang kayak gitu? Tapi saya menahan emosi karena dia ini Jawabannya logis mungkin. bukan. Karena dia ini pertama dia cara menerima tamu itu sopan santun. Masya Allah. Yang pertama dia suruh masuk ke dalam. Terus dia buatin kopi, buatin teh. Terus dia kan jualan warung, Bang. Jadi di situ ada roti, ada biskuit, ada makanan ringan semuanya. Terus dia dijamu semuanya sama Masya Allah, Masya Allah. Ini makan gini. Masya Allah. Jadi saya kayak tersentuh, iya orangnya baik kali ini. Saya kayak menghargai banget sama Betul, dia kan. Walaupun dia itu tamu yang baru datang di kampung saya, tapi dengan cara dia seperti ini ke saya, akhirnya saya itu menghormati dia. Masya Allah. Meskipun dia buat saya kesal, tapi saya sabar aja tahan karena itu, Bang, akhlaknya itu. Masya Allah. Dalam hati saya ini sedikit kesal sih, tapi saya menyembunyikan rasa kekesalan saya itu dengan senyuman palsu, Bang. Saya senyum aja gitu. Tapi saya dalam hati bilang, ini besok saya harus debat sama dia harus kalah ini. Biar saya masukin dia ke dalam agama Kristen. Masya Allah. Niat saya gitu, Bang. Saya debat sama dia biar dia masuk ke agama Kristen. Oke. Gitu. Jadi setelah saya pulang sekolah, saya debat lagi sama orang tua saya kan, Tuhan bisa mati nggak sih? Saya sengaja debat sama orang tua saya biar saya dapat jawabannya biar saya sampaikan kepada dia. Jadi saya tanya sama orang tua saya makin bingung, dia nggak paham masa Tuhan mati. Tuhan nggak bisa mati juga. Lah Yesus kok mati? Kenapa mama bilang Tuhan nggak bisa mati? Kan di sini saya tambah bingung. Mama saya bilang Tuhan nggak bisa mati, terus Yesus kan sebagai Tuhan yang kita sembah kok mati? Nah dari situ saya mulai kayak gimana ya, mau cari jawaban di mana ya biar saya bisa debat sama dia. Namun setelah hari berjalan terus, ketika saya pulang sekolah saya ke rumah dia, pokoknya seperti itu, Bang. Dia dijamu saya terus gini-gini. Oh itu setiap hari apa? Iya setiap hari. Masya Allah. Setiap hari saya pulang sekolah pokoknya mampir ke rumah dia. Dia ke sholat dulu. Kan kalau dari rumah dia itu ke masjidnya jauh, Bang, harus naik angkut dulu. Tapi waktu itu dia punya motor, dikasih sama masjid juga. Jadi setelah dia pulang sholat kami debat terus. Kami pernah, Bang, debat dari sore sampai subuh, sampai pagi kami debat aja terus. Masya Allah. Itu kami debat sampai aku ngalah, Bang, gara-gara debat sama dia. Yang pertama kami debat soal ketuhanan Yesus, aku udah kalah, Bang. Soalnya dari jawaban dia itu masuk ke logika, masuk akal semua. Iya, masuk akal semua, dan saya pun ya menerima. Kemudian masuk lagi ke Alkitab ini, dia mulai membeda Alkitab saya. Yang pertama kata dia itu, kamu percaya nggak Alkitab itu apakah kitab suci atau kitab yang telah diubah-ubah oleh tangan manusia? Kata saya kitab suci lah, masa itu ini tulis tangan manusia sih? Kan selama ini, Bang, kalau saya ke gereja itu dibacakan ayat-ayat yang tidak, yang itu aja, yang selalu saya dengar itu yang baik-baik saja kan, Bang. Belum pernah saya dengar ayat yang kayak menyinggung ayat porno atau ayat-ayat yang lebih dalam lagi ya. Iya, pokoknya ayat-ayat porno itu belum pernah saya dengar di telinga saya, Bang. Kemudian dia udah menulis ayat itu di kertas. Kemudian dia tanya sama saya, kamu percaya nggak Alkitab ini kitab suci, tidak ada campur tangan manusia di dalamnya? Percaya nggak?
saya percayalah ini kitab suci, masa ada manusia tulis tangan begini. Baik. Ini benar-benar dari Tuhan, kata saya gitu kan. Terus dia bilang, kalau dari Tuhan berarti ayat ini tidak terjadi kesalahan. Yang pertama, harus suci. Yang kedua, tidak ada perselisihan. Yang ketiga, harus Sesuai. bersih dari kesalahan, tidak ada perselisihan, dan tidak ada ayat-ayat porno. Baik. Kata saya, iyalah. Terus dia bilang, ayo kita taruhan. Saya berani karena selama saya kecil sampai saya umur 20 tahun itu, saya belum pernah Dijelaskan ayat. membaca Alkitab sedalam itu, Bang. Baik. Cuma sekedar baca-baca aja kan. Terus yang pertama dibukanya itu ayat-ayat porno, Bang. Ayat-ayat yang kayak menyinggung ayat porno. Yang itu saya lupa ayatnya, tapi katanya gini, buat dadamu seperti gugusan anggur, sepertinya saya ingin membajak buat dadamu. Itu kayak gimana ya? Pokoknya ayat-ayat porno lah, Bang. Baik. Pertama kali saya baca itu, saya berpikir, oh iya juga sih, tapi nggak apa-apa lah, ini kan kitab suci ya, kita Baik, oke. jadi kita nggak boleh bilang Nggak boleh ini ayat salah. porno, ini kan dari Tuhan, kayak gitu kan. Jadi saya berpikir, nggak mungkin, biasa aja sih ini kan, walaupun seperti itu, tapi ini kitab suci. Saya masih berpegang teguh bahwa ini kitab suci, Bang. Terus yang kedua, kata dia itu gini, kalau kitab suci, kalau kamu masih meragukan, kalau kitab suci tidak boleh ada perselisihan di antara ayat ini dan ayat ini. Betul. Oke, saya setuju. Oke. Dikasihnya ayat ini, Bang. Di dalam ayat ini mengatakan bahwa terjadi, misalkan nih, terjadi peperangan dan raja ini membunuh 800 orang. Terus mereka menang. Oke. Terus di ayat lain menceritakan kisah ini juga. Tetapi yang terbunuhnya bukan 800 orang lagi. Yang terbunuhnya 3.000 orang. Bang. Oke. Di situ kan udah berbeda, Bang. Terus tapi kisahnya sama, rajanya sama, terus anaknya sama, panglimanya pun sama kan. Baik. Tapi yang di situ yang terbunuhnya satunya 800, yang satunya 3.000. Kok beda sih? Akhirnya saya bilang, lah ini gimana? Tapi bukan cuma satu doang yang ditunjukin sama dia, Bang. Banyak kali. Banyak. Itu sampai saya malas baca. Saya sampai udah bosan. Tapi saya bilang, aduh, Alkitab kok kayak gini. Baik. Saya juga pusing sendiri, Bang. Akhirnya dari situ, tetapi saya belum berani untuk masuk Islam, Bang. Saya juga belum berani untuk bilang ke orang tua bahwa Alkitab itu ada ayat porno, ayat ini begini-begini. Karena saya sendiri masih takut, Bang. Masih takut kalau kok bisa sih Alkitab saya kayak gini, kok bisa berselisih, bisa bertentangan, terus ada ini gini-gini. Terus ada ayat lagi yang ditunjukin sama dia, satu, Yesus ditanya hari kiamat, dia tidak tahu. Betul. Ya kan? Itu yang membuat saya itu bilang begini, lah kok Yesus yang menciptakan hari kiamat, terus dia ditanya hari kiamat, dia tidak tahu, padahal dia yang menciptakan hari kiamat. Baik. Kok masa dia nggak tahu? Apa dia lupa? Nggak mungkin, masa Tuhan lupa sih, ya kan? Tuhan yang menciptakan hari kiamat, dia yang menghancurkan segalanya, tetapi dia ditanya kapan hancurnya, dia nggak tahu. Betul. Nah dari sini logika saya mulai kebuka, Bang, pelan-pelan dong. Bilang, ya Tuhan yang sesungguhnya itu dia tidak akan pernah mati, dan dia itu tidak kelihatan, dia punya wajah tapi kita tidak tahu wajahnya itu seperti apa, punya tangan kita tidak tahu tangannya seperti apa. Baik. Dan dari situ saya mulai tanya sama orang tua saya, Mak, kenapa sih Yesus nggak tahu hari kiamat? Kan dia Tuhan, kok dia nggak tahu hari kiamat? Baik. Nah dari situ orang tua saya juga nggak bisa jawab, Bang. Nggak sekolah agama, nggak, pokoknya ikut-ikut aja sama. Betul. Dari nenek-nenek, dari bayi, dari sini ikut-ikut aja kan keturunan kami. Bapak saya juga, saya tanya bapak saya juga nggak tahu, malah emosi, Bang. Bapak malah marah. Oke. Saya hampir dipukul gara-gara, oh ini pasti belajar agama Islam sama teman saya. Teman saya kan namanya Arif. Terus adiknya Sahir, namanya Sahir. Saya sampai dimarah-marahin, sampai dilarang. Bapak saya kan galak orangnya.
Oke. Waktu itu saya masih takut-takut sama bapak saya. Kalau buat salah itu dipukul sampai nangis-nangis, sudah dipukul lagi. Jadi bapak saya larang, bilang saya pulang sekolah nggak boleh bermain. Pokoknya di rumah aja, mau tidur, mau makan, mau kerja, mau apa terserah aja. Pokoknya di rumah aja, nggak boleh keluar. Kata bapak saya gitu kan. Terus saya tiap hari kan pulang sekolah di rumah aja. Aduh, ini gimana ya kok. Saya pokoknya harus mau debat sama dia biar dia itu masuk Kristen. Pokoknya saya kan niatnya awalnya itu gitu kan, debat sama dia biar dia masuk Kristen, Bang. Tetapi ini kan bapak saya udah larang saya untuk ini, berteman sama dia. untuk nggak keluar kan. Terus dia datang. Waktu dia datang ke rumah saya, Iya, si Arif. Masya Allah. Dia datang ke rumah saya itu, Bang, dibawainnya beras, terus makanan ini. Baik, Masya Allah. Terus kayak tamu Bang. Tamu kalau datang itu bawa sesuatu. Kalau tamu datang bawa sesuatu, terus nanya kabar kita, gini sehat atau enggak, gini. Ya kita mau marah gimana pun pasti kita akan terima dia dan kita pasti akan baik sama dia, Bang. Betul. Itu kuncinya itu. Meskipun kita marah sama dia, kalau dia itu baik sama kita pasti akan luluh hati kita, Bang. Masya Allah. Orang tua saya dengan melihat dia seperti itu, dia datang bawa beras, bahkan dia punya uang Masya Allah. ini buat beli ini. Masya Allah. Orang tua saya, Bang, sampai udah kamu keluar. Main bareng. Ya kamu bareng sama dia, kamu main. Masya Allah. Kamu udah nanti pulang sekolah kamu bermain sama dia. Kayak gitu orang tua saya kan. Terus udah saya pulang sekolah main sama dia, terus dikasih saya sama dia Al-Quran. Waktu itu Al-Quran terjemahan Indonesia. Pertama kali, Bang, saya baca Al-Quran terjemahan Indonesia, belum pernah saya dengar kata-kata yang seindah ini. Al-Quran sampai saya terdiam. Ya Tuhan, kata-katanya itu sangat menyentuh dan bahasanya itu sopan, halus. Masya Allah. Terus menyentuh hati, kayak rasanya itu beda, Bang. Oke. Saya sampai keringat juga baca Al-Quran itu. Apa yang dibaca, Pak? Sampai saya bilang begini, wah, saya pinjam Al-Quran nih ya, saya pinjam buat saya baca-baca aja. Saya kan tertarik, waktu itu saya kan buka pertama itu, saya baca pertama itu tentang kisah siapa ya, Nabi Isa, terus Nabi Yusuf. Baik. Pokoknya kisah-kisah itu lengkap dan memang seperti ada sebagiannya mirip-mirip Alkitab, tetapi Alkitab itu dia putus, dia tidak menjelaskan sampai detailnya itu tidak. Kalau Al-Quran itu dari lahir sampai dia meninggal sampai ini pun semuanya lengkap. Dan dari situ saya kan, aduh ini saya pengen sekali bacain Al-Quran. Saya bilang sama dia, boleh saya pinjam Al-Quran ini, saya baca-baca di rumah. Katanya boleh aja, ambil aja nanti. Karena saya takut ketahuan sama orang tua saya, ada Alkitab di rumah kan, Bang. Itu kulitnya itu Alkitab. Saya ambil Alkitabnya, jadi saya rubah. Oke, sampulnya dirubah. Iya, sampulnya. Okay. Jadi sampulnya itu saya ambil, terus Al-Quran ini saya taruh di sampul Alkitab itu. Jadi saya kalau baca kan gini kan, jadi orang tua lihat kulitnya Alkitab, jadi mereka lihat dia lagi baca Alkitab. Tumben rajin baca Alkitab dia. Baik, Masya Allah. Saya diam-diam aja kan. Pokoknya setiap hari gitu. Saya kalau pulang habis makan nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba baca Al-Quran aja, baca begini. Akhirnya saya sampai nemu sampai saya baca kisah Yusuf, Bang. Aduh, nangis aku. Masya Allah. Nangis sampai aku nggak tahan gimana ya. Sampai aku bilang begini ya, memang agama Islam itu agama yang benar ya. Agama saya kan belum tahu Tuhan mereka itu siapa. Terus di dalam Alkitab itu tulisannya Allah. Kok sama-sama Alkitab tulisannya Allah juga. Terus saya tanya sama dia, Tuhan kalian itu yang biasa kamu panggil Allah itu siapa? Terus kata dia, Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Baik. Dia yang menciptakan tubuh ini, dia yang menciptakan manusia. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, dia lah yang menciptakan. Dia tidak pernah mati, dan dia tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur, dan dia tidak pernah capek.
kan di Alkitab itu setelah Allah menciptakan langit dan bumi dia beristirahat kan, setelah 7 hari itu dia beristirahat. Di Alkitab Allah itu beristirahat. Kalau di Al-Quran Tuhan tidak mengantuk, Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak beristirahat, Tuhan tidak pernah capek. Nah seperti itu. Loh, istimewa kali Tuhan di agama Islam ini, tidak pernah capek. Pokoknya kayak hebat lah, lebih hebat. Masya Allah. Ternyata sama juga ya sama Allah di Kristen ini. Tetapi cuman penyebutannya yang beda. Saya bilang, oh ternyata sama juga, cuman beda penyebutan aja. Terus saya dalam hati bilang, wah ini udah terbukti ya memang agama Islam ini benar. Itu dalam hati saya kayak gini bang. Terus saya debat lagi sama orang tua saya kan. Saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan sama dia, ya sama Sair ini, biar orang tua saya itu ngebantah. Saya gitu. ngajakin masuk Islam dulu, enggak. Oh gitu. Saya pengennya orang tua itu mereka terbuka juga seperti saya, apa yang saya rasakan. Oke. Biar nanti mereka ini hatinya terbuka, terus mereka masuk Islam, baru saya masuk Islam. Karena saya malu bang, kalau misalkan saya masuk Islam duluan, terus ketahuan sama keluarga, sama teman-teman, pasti yang pertama saya malu, yang kedua saya diusir, pasti. Ketiga dipukul, terus saya nggak tahu mau ngapain lagi bang. Sekolah saya putus, saya kan pikir masa depan juga bang, wah ini saya kan masih sekolah. Terus setiap hari seperti itu bang, saya mau masuk Islam tapi ragu gitu. Masya Allah. Saya ditambah lagi, saya pulang sekolah itu ke rumah dia. Terus dia kan punya HP Android. Saya kan sama sekali nggak punya HP bang. Itu HP saya itu, dulu HP jadul, HP Nokia bang, buat telepon doang, nggak bisa internetan. Punya dia HP internetan. Jadi diputarnya film-film Islamik. Baik, Masya Allah. Yang pertama kali saya nonton itu film Islamik itu Nabi Sulaiman bang. Masya Allah. Yang dia punya kekayaan melimpah. Terus ada Ratu Balkis yang mau, ya Ratu Balkis. Oke. Terus Nabi Sulaiman ini bisa menundukkan jin. Betul. Dia bisa memerintahkan hewan, semua hewan dia bisa berbicara juga. Pokoknya istimewa lah. Pokoknya saya nonton kisah Nabi Sulaiman, aduh, tertarik juga bang. Saya kayak, aduh mau nangis gimana ya. Jadi saya bilang, aduh ini, pokoknya Islam agama yang benar lah. Masya Allah. Mulai dari situ saya punya tekad bang. Saya punya tekad. Saya debat dulu sama orang tua saya. Mereka harus masuk Islam duluan. Kalau orang tua saya udah masuk Islam berarti udah kuat bang. Saya masuk Islam, nggak ada yang bisa mau usir saya, nggak ada. Sekolah saya nggak putus. Terus saya nggak bakalan malu. Orang tua saya aja udah masuk Islam, ngapain malu kan? Tapi begitu saya debat sama orang tua saya, kamu mulai kurang ajar ya sama orang tua. kamu mulai kurang ajar sama orang tua. Lama-lama nanti kamu masuk Islam, saya lihat-lihat ini. Kalau kamu masuk Islam, kau lihat aja nanti. Bapak gantung, baru bapak pukul. Nanti kamu putus sekolah, terus kamu ini. Pokoknya saya diancam lah kalau saya diancam kalau masuk Islam bang. Terus waktu itu kan saya pengen masuk Islam. Terus tiba-tiba saya mimpi bang. Saya mimpi dalam suatu majelis. Ini majelisnya majelis gereja bang. Majelis gereja? Iya, majelisnya gereja, ada pendeta. Terus kami nyanyi bilang lagu Tuhan Yesus, Nabi Yesus bilang pokoknya lagu-lagu Kristiani lah. Pokoknya kayak gereja-gereja gitu, tapi di rumah saya, gitu. Tiba-tiba ada seseorang memakai baju putih, pakai sorban. Kayak ini pakai sorban gini, besar di kepala bang. Masya Allah, iya. Baju putih. Terus pokoknya dia ketika ini pendeta membacakan ayat Alkitab yang memakai sorban ini, cuman menatapnya ke saya aja. Dia lihat-lihat saya begini, terus tersenyum kayak gini. Bilang, ngapain kamu tunggu? Ayo cepat keluar. Ayo pindah. Dia ajak saya buat pindah gitu, cepat keluar kan. Terus saya langsung panik kan, sampai saya ini mau keluar kemana, mau pindah kemana. Seakan-akan itu ada malaikat yang mau datang mau cabut nyawa saya kan. Saya langsung panik, langsung sadar dari mimpi. Saya sampai keringat bang. Besoknya itu saya sampai nggak sekolah kan. Pagi-paginya itu
saya langsung ke kos ini apa? Langsung ke kiosnya dia, Baik. teman saya. Dia kan masih sholat subuh, belum pulang sholat subuh. Saya tunggu aja di situ. Subuh antum ke rumah itu? Iya, subuh-subuh. Masya Allah. Itu masih jam 4 saya ini ke rumah dia. Saya langsung ke rumah dia, terus saya langsung tanya, saya cerita ke dia. Begini ada orang pakai sorban terus begini. Baik. Terus kata dia begini, Masya Allah, itu antum mau dapat hidayah itu. Oke. Dia bilang, ini pertanda nanti antum pasti, ini pertanda dari Allah, ini nanti antum pasti masuk Islam kayak gitu. Masya Allah. Ini kata dia ini pertanda dari Allah. Terus saya langsung tiba-tiba begini, saya masuk Islam sekarang boleh nggak? Oh, Masya Allah. Saya langsung bilang begitu kan. Oke. Saya masuk Islam sekarang bisa nggak? Terus kata dia juga takut kan. Begini, aduh, ya boleh-boleh aja, tapi nanti kalau orang tua antum tahu gimana? Gak apa-apa, saya sembunyi dulu, saya sembunyi dulu. Masya Allah. Sudah saat itu langsung saya syahadat sama dia. Saya Berdua langsung, aja itu? Iya, saya langsung berdua aja. Baik, Masya Allah. Itu dia senang kali bang. Dia langsung peluk saya begini, dia nangis. Masalah terharu juga. Langsung saya juga peluk dia kan. Ternyata tujuan saya ingin memasukkan dia ke agama Kristen. Ternyata kebalik, saya yang dimasukkan ke agama Islam bang. Masya Allah. Jadi saya nggak habis pikir, waduh saya masuk Islam. Saya sampai waktu itu yang saya setelah syarat masuk Islam, badan saya itu kayak berubah bang. Baik. Kayak rasa auranya itu kayak berbeda. Saya gemetaran, terus saya rasa takut, di antara rasa takut dan rasa senang. Jadi setelah itu, wah saya nggak sekolah, padahal itu padahal sekolah juga. Saya nggak pulang ke rumah, saya langsung ngobrol-ngobrol terus sama dia, terus pokoknya saya duduk baca Al-Quran, terus kayak ngobrol santai-santai gitu. Terus saya bilang, nanti kalau orang tua saya tahu gimana ini? Nanti kan sekarang orang tua saya itu masih Kristen. Nanti kalau misalkan saya mati, nanti kuburnya itu, kalau saya dikuburkan itu dengan tata cara agama Kristen atau agama Islam, sedangkan orang tua saya belum tahu. Terus kata dia gini, bilang, insya Allah Ki, nanti Allah akan permudahkan, antum tenang aja, Allah itu punya cara yang baik untuk antum. Pasti antum suatu saat nanti itu orang tua antum pasti akan tahu. Antum mau sembunyi, mau sampai dimanapun, orang tua antum pasti akan tahu, dan antum gak usah takut. Karena ketika suatu saat nanti orang tua antum tahu antum masuk Islam, antum gak usah takut, ada Allah bersama antum. Masya Allah. Jadi dia bilang kayak gitu, hati saya, iman saya itu makin lebih kuat bang. Ada Allah, nggak usah takut, ada Allah. Jadi mulai saya udah masuk Islam kan. Baik. Terus dia kasih tahu wajib sholat 5 waktu. Terus nggak boleh makan daging babi, nggak boleh makan daging anjing. Pandang wanita yang bukan mahram haram hukumnya, nggak boleh lihat. Pokoknya kalau lihat wanita pandangan pertama, astagfirullah. Dia langsung saya diajarin berzikir, astagfirullahaladzim. Dia langsung diajarin sama dia. Terus pokoknya zikir-zikir yang ini biasa. Terus pokoknya diajarin kalau lihat cewek itu langsung nunduk gini. Saya sejalan sama dia ke pasar bang, pandangannya nunduk aja kayak gini bang. Pokoknya kalau lihat cewek itu nggak pernah dia melirik-lirik cewek gini, nggak pernah. Pokoknya saya matanya itu lihat dia dulu, dia lihat cewek. Padahal lihat cewek cantik lewat kan, saya lihat dia dulu, dia lihat nggak ya, dia lihat nggak ya. Ternyata nggak lihat bang sama dia. Padahal kalau menurut saya sih ada cewek sih naksir dia. Dia kan ganteng bang. Masalah teman saya itu memang saya akui dia ganteng, akhlaknya baik, terus ilmunya juga lumayan lah ilmunya. Terus saya jalan ke pasar, saya lihat wah ini memang akhlaknya ini memang benar-benar mulia. Masya Allah. Memang saya nggak salah masuk ke Islam ketemu sama dia orang seperti ini. Masya Allah. Dari saya jalan sama dia, terus cara dia memandang orang, memandang wanita yang bukan mahram, itu dia sama sekali nggak melirik bang. Kalau saya lihat begini lewat cewek cantik, aduh, itu kalau saya cewek gue senang kali, kayak gitu. Baik. Tapi saya semenjak diajarin sama dia kalau lihat cewek bukan mahram nggak boleh lihat terus gini. Saya udah masuk itu, saya udah senang gini. Saya pengen ke ini rumah dulu. Terus udah jam itu kami ngobrol-ngobrol sampai jam 10 lah. Pas sudah di rumah itu.
Ya udah saya nggak ikut sekolah ini, udah jam Baik, 10, oke. udah jam 10 siang ikut sekolah. Karena saking asiknya cerita tentang Islami, Baik, begini-begini. Masya Allah. Islam itu bukan teroris yang bom-bom di mana-mana, itu oknum doang. Mereka pakai KTP Islam, terus mereka bom bunuh diri, terus ketahuan KTP-nya oh Islam, dia Islam, kok dia Islam kayak gini, bom bunuh diri, teroris gitu. Sebenarnya itu oknum aja, tidak semuanya seperti itu. Lihat di Al-Quran itu ada yang pernah Al-Quran suruh bilang, oh kalian bunuh di sana, bunuh di sini, nggak pernah kan? Al-Quran nggak pernah ngajarkan seperti itu. Jadi pokoknya kami cerita tentang Islam seperti itulah, tentang oh Islam nggak teroris, nggak seperti itu. Jadi dari situ saya mulai terbuka kan, memang betul juga Islam bukan teroris ya.